Bertemu kembali dengan saya, Bu Veromaya. Kali ini dengan materi risk dan return dari investasi keuangan. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan investasi keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return dari investasi yang dilakukan. Yang kedua, risiko atau risk dari keputusan investasi keuangan yang telah dilakukan. Yang pertama, return. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi seorang investor untuk melakukan investasi. Return atau tingkat pengembalian merupakan imbalan atas keberanian seorang investor dalam menanggung resiko atas investasi yang dilakukan, di mana imbalan tersebut diharapkan diperoleh di masa mendatang atas investasi yang dilakukan di masa sekarang. Singkatnya, return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang kedua adalah risk. Risk merefleksikan kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil investasi aktual atau actual return on an investment dengan hasil yang diinginkan atau expected return. Resiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistik, di mana semakin besar kemungkinan perbedaan atau penyimpangan yang ditunjukkan dengan semakin besarnya standar deviasi, mengandung arti semakin besar pula resiko dari investasi yang dilakukan. Prinsip dasar dari konsep risk and return ini intinya adalah investor menyukai return dan sebaliknya tidak menyukai risiko, di mana relationship yang terjadi adalah jika suatu investasi menghasilkan return yang tinggi, itu berarti bahwa resiko yang telah berani ditanggung oleh investor tersebut juga tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika return yang diperoleh dari suatu investasi rendah, itu berarti bahwa resiko yang telah ditanggung oleh investor dalam berinvestasi juga rendah. Kesimpulannya adalah hubungan resiko dengan return yang diharapkan bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar resiko suatu aset atau suatu investasi, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset atau investasi tersebut. Begitu pula sebaliknya. Baik, kita masuk dalam konsep dasar. Return merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi yang telah dilakukan. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain atau loss. Yield disebut juga sebagai dividen. Jadi dividen yang akan diperoleh di masa mendatang dari investasi yang dilakukan saat ini. Sedangkan capital gain atau loss merupakan komponen return yang dihasilkan dari selisih harga saham pada saat pembelian dengan situasi di masa mendatang. Jika memberikan keuntungan disebut sebagai capital gain, jika berupa kerugian disebut sebagai capital loss. Yang pertama adalah yield, disebut pula dividen, merupakan pendapatan yang akan diperoleh secara periodik. Dirumuskan dengan Y sama dengan DT per PT-1, di mana DT adalah dividen dari investasi yang dilakukan lalu yang diterima sekarang. PT-1 adalah harga investasi yang dilakukan di masa lalu. Kemudian komponen yang kedua adalah capital gain atau loss. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang dengan harga investasi di periode yang lalu. Dirumuskan dengan PT minus PT-1 per PT-1. Keterangannya adalah PT merupakan harga investasi sekarang, sedangkan PT-1 adalah harga investasi periode lalu.
Selanjutnya jenis-jenis return. Yang pertama return realisasi atau realized return. Disebut juga sebagai actual return atau return yang telah terjadi, yang dihitung berdasarkan data historis. Sebagai contoh, kita menggunakan data return dari suatu investasi dalam periode waktu 5 tahun terakhir. Jadi data historis selama 5 tahun terakhir. Nah, return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return dan resiko di masa yang akan datang. Yang kedua adalah return yang diharapkan atau expected return. Merupakan return yang diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, expected return ini merupakan return hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Yang ketiga adalah return yang dipersyaratkan atau required return. Merupakan return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor. Selanjutnya kita masuk konsep dasar resiko. Resiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara, yaitu resiko aset saat suatu aset berdiri sendiri atau sebagai aset tunggal, dan resiko aset dalam suatu portofolio. Portofolio merupakan kombinasi dari dua aset atau lebih aset investasi. Apa perbedaannya? Tentu saja berbeda. Jika resiko aset tunggal adalah resiko yang harus ditanggung oleh satu aset tunggal, satu aset saja yang berdiri sendiri. Sedangkan resiko portofolio adalah resiko dari sejumlah aset dalam suatu portofolio. Nah, berbicara mengenai risiko portofolio, risiko dari suatu portofolio aset atau portofolio investasi dibedakan dalam risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis disebut pula risiko pasar atau market risk, yang merupakan risiko terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar yang mempengaruhi return seluruh saham atau investasi yang ada di pasar. Sedangkan resiko tidak sistematis atau disebut sebagai diversifiable risk merupakan risiko yang terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Jika berbicara mengenai market risk, maka resiko pasar muncul bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti inflasi, kemudian kenaikan harga BBM, kemudian misalnya lagi perang atau resesi atau konflik politik dari suatu negara. Ini yang menyebabkan harga investasi keseluruhan dalam suatu pasar berubah. Ini yang disebut sebagai market risk. Sedangkan diversifiable risk sebagai contohnya adalah kejadian mogok kerja oleh pegawai perusahaan atau buruh perusahaan, kemudian sukses atau gagalnya suatu program marketing dalam suatu perusahaan. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan perubahan kondisi mikro perusahaan. Nah, efeknya terhadap portofolio adalah bisa dihilangkan, risiko tersebut bisa dihilangkan melalui upaya diversifikasi aset. Baik, kita masuk dalam pengukuran dari realized return dan risk. Tadi telah kita bahas di awal bahwa pengukuran capital gain bisa dilakukan dengan rumus PT minus PT-1 per PT-1. Sedangkan dividen atau yield dirumuskan dengan DT per PT-1. Kita lihat bahwa dengan penyebut yang sama, secara matematis bisa disederhanakan sehingga dihasilkan rumus untuk pengukuran realized return saham adalah PT minus PT-1 plus DT per
PT-1. Sedangkan untuk risk kita lihat dari besarnya angka standar deviasi. Standar deviasi sendiri merupakan akar kuadrat dari varian. Kita lihat rumus penghitungannya. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari S kuadrat ya, dari varian. S kuadrat adalah varian, di mana varian bisa dihitung dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N min 1. Sigma I sama dengan 1 hingga N di sini maksudnya adalah data dari periode tahun pertama hingga periode tahun ke N. Misalnya 5 tahun, berarti N-nya adalah 5, data tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian XI di sini adalah return dari masing-masing periode waktu. Sedang X bar adalah rata-rata returnnya. Jadi nanti return dari masing-masing periode waktu dikurangi return rata-rata, dikuadratkan, dibagi dengan N-1. N-nya misalkan data yang kita pakai adalah data 5 tahun, berarti 5 minus 1 berarti 4 ya. Jadi S kuadrat sama dengan sigma data pertama hingga data ke N dari return tiap periode waktu dikurangi rata-rata return seluruh periode waktu, dikuadratkan dibagi N-1. Baik, kita masuk dalam contoh penghitungan ya. Nampak di layar adalah tabel dari harga saham dari tahun 1989 hingga 1996 ya. Jadi tahun 1989 sebagai harga saham awal. Nah, di situ nampak dari tahun 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Berarti ada 7 periode waktu yang digunakan sebagai data, sebagai historis data, karena realized return adalah data secara historis ya. Kita lihat historis dari tahun 1990 hingga 1996 dengan data awal tahun 1989. Oke, kita lihat dividen dari masing-masing tahun ya. Tahun 1989 hingga 1996. Baik. Untuk menghitung return, kita pergunakan rumus return tadi adalah PT minus PT-1 plus DT per PT-1. Oke, kemudian variance di situ ya. Variance dengan rumus sigma I dari 1 ke N X di sini adalah return dari masing-masing tahun. Kita lihat return masing-masing tahun pada tahun 1990 adalah 0,06, 1991 adalah 0,07 dan seterusnya. Ya. Ini XI-nya. Oke, kita kembali ke rumus untuk mencari variance adalah sigma I 1 hingga N XI min X bar. X bar di sini adalah X rata-rata, return rata-rata. Kita lihat return rata-ratanya adalah 0,09962. Dikuadratkan nanti per N-1. N-nya 7 ya. Tahun 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Ya, 7 minus 1 berarti per 6. Nanti ketemu variance-nya. Oke, kita masuk dalam perhitungan realnya berikutnya. Baik, ini dia perhitungan realnya ya. Kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus perhitungan. Oke, tabelnya kita tampilkan di sini ya, kelihatan data historis yang kita gunakan dalam 7 tahun tadi ya, dari tahun 1989 hingga 1996. Oke, kita lihat return saham ya, dengan rumus PT minus PT min 1 plus DT per PT min 1. Oke, kita lihat ini adalah perhitungan untuk tahun 1990 ya. Kita lihat PT-nya adalah 1755 untuk tahun 1990 ya.
Kemudian tahun sebelumnya harganya adalah 1.750. Jadi PT-nya adalah 1.755, PT min 1-nya 1.750. Kita lihat DT-nya. DT tahun 1990 adalah dividennya adalah 100. Oke. Per PT min 1 adalah 1.750. Ketemu 0,06. Demikian penghitungan return masing-masing periode. Nah, untuk periode tahun selanjutnya sama ya. Untuk tahun 1991 berarti 1790 dikurangi 1755 plus 100 per 1755 akan ketemu 0,07682 dan seterusnya. Selanjutnya adalah penghitungan risiko yang kita lihat dari standar deviasi dan varians ya. Varians dirumuskan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari X I min X bar kuadrat per N minus 1. Oke, kita lihat untuk periode tahun 1990 XI nya adalah 0,06, X barnya, X rata-rata dari keseluruhan return adalah 0,09962 ya. Jadi didapat XI min X bar tersebut dikuadratkan hasilnya adalah 0,00157. Demikian seterusnya untuk penghitungan dari masing-masing periode hingga didapat keseluruhan dari XI min X bar rata-rata jumlahnya adalah 0,01396 atau sigma dari XI min X bar kuadrat adalah 0,01396. Nah, kita bisa mencari varian setelah ketemu ini ya. Ketemu sigma XI min X bar kuadrat tersebut dibagi dengan N min 1. N-nya adalah 7 ya. 1989 hingga 1990, kemudian 1990 hingga 1991 dan seterusnya. Jadi N-nya ada 7 ya. 7 min 1 adalah 6. Jadi variansnya ketemu 0,01396 per 6 adalah 0,002327. Nah, setelah ketemu variansnya, standar deviasinya dihitung dari akar kuadrat varian. Jadi akar kuadrat dari 0,00233 hasilnya adalah 0,04824. Nah, demikian untuk penghitungan return yaitu realized return dan risk. Selanjutnya adalah pengukuran expected return dan resiko baik aset tunggal maupun aset portofolio. Nah, yang pertama adalah return dan resiko aset tunggal. Dalam pengukuran aset tunggal meliputi 3 pengukuran, yaitu mencari expected return atau return yang diharapkan, kemudian mencari deviasi standar return, yang ketiga adalah mencari koefisien variasi. Apa maksud dari masing-masing ini akan kita lihat di penjelasan selanjutnya. Baik, yang pertama adalah expected return. Nah, perbedaannya dengan perhitungan yang sebelumnya adalah kalau tadi kita menghitung realized return dari data historis yang telah terjadi atau actual return. Nah, return yang sekarang yang akan kita hitung ini adalah expected return. Jadi, return dari hasil estimasi. Karenanya menggunakan distribusi probabilitas atau kemungkinan dalam berbagai kondisi. Untuk expected return, rumus yang kita gunakan untuk penghitungannya adalah R sama dengan sigma I dari data ke 1 hingga data ke N. I di sini adalah kondisi pertama hingga kondisi ke N. RI di sini adalah tingkat keuntungan pada masing-masing kondisi. PI adalah probabilitas kondisi I, kemungkinan terjadinya kondisi I, ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam contoh soalnya. Sebelum kita masuk dalam contoh soal perhitungan, terlebih dahulu kita pahami
Apa yang disebut sebagai distribusi probabilitas? Merupakan penyebaran kemungkinan nilai beserta masing-masing besarnya kemungkinan yang terjadi. Semakin rapat distribusi probabilitas, berarti semakin besar kemungkinannya nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan, yang kita estimasi. Nah, semakin rapat distribusi probabilitas menunjukkan semakin kecilnya risiko suatu aset. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal perhitungan. Baik, kita lihat dari data berikut ini. Data dari saham perusahaan Martin Product dan saham dari perusahaan US Water, di mana masing-masing perusahaan tersebut, jika kondisinya permintaan akan produk perusahaan kuat, nah probabilitas untuk terjadinya permintaan akan produk perusahaan kuat ini adalah 30% atau 0,3. Maka tingkat pengembalian saham dari saham Martin Product adalah 100%, ya. Kemudian untuk saham US Water adalah 20%. Kemudian jika permintaan akan produk perusahaan situasinya normal-normal saja, dengan kemungkinan situasi normal tersebut adalah 40%, maka tingkat pengembalian saham dari saham Martin Product, perusahaan Martin Product adalah 15%, sedangkan US Water adalah 15%. Kemudian untuk kondisi lemah, dengan probabilitas kondisi lemah tersebut adalah 30% atau 0,3, tingkat pengembalian saham dari Martin Product adalah minus 70% atau rugi 70%, ya. Untuk US Water 10%. Nah, kira-kira investasi yang tepat kita lakukan di investasi yang mana, untuk Martin Product atau US Water? Untuk mengetahui jawabannya, kita lakukan perhitungan return dan risk. Return di sini adalah expected return dari Martin Product US Water, dan risk dari Martin Product dan US Water. Kemudian kita perbandingkan mana yang akan menjadi pilihan investasi kita. Baik, kita lihat datanya, kita tampilkan di sini, ya. Sesuai rumus, menghitung expected return atau R adalah sigma dari I pertama hingga I ke N, RI kali PI. RI di sini kita lihat R-nya adalah ada R1, R2, R3, ya, dijumlahkan semua dari masing-masing return setiap probabilitas. Di sini kita uraikan PI ke RI-nya adalah dari P1, P2, P3, sedang RI-nya dari R1, R2, R3. Baik, kita lihat berdasarkan tabel, P1-nya adalah probabilitas pertama, adalah probabilitas di kondisi kuat, yaitu 0,3. Kemudian P2-nya 0,4, P3-nya 0,3. Oke, kemudian R-nya, karena ini untuk penghitungan Martin Product, jadi kita lihat yang saham Martin Product, ya. Return untuk kondisi kuat adalah 100%. Untuk kondisi normal adalah 15%, untuk kondisi lemah adalah 70%. Dengan demikian, return dari saham Martin Product adalah 0,3 kali 100% ditambah 0,4 kali 15% ditambah 0,3 kali minus 70%, hasilnya 15%. Return Martin Product diharapkan 15%. Selanjutnya adalah perhitungan expected return dari saham US Water. Nah, sama seperti tadi perhitungan Martin Product, kita lihat masing-masing return di masing-masing kondisi, ya. Untuk kondisi kuat returnnya adalah 20%, kondisi normal 15%, kondisi lemah 10%. Kita bisa hitung expected returnnya P1 plus P1R1 plus P2R2 plus P3R3. P1R1, P1-nya adalah 0,3, R1-nya adalah 20%, ya, kondisi kuat. Kemudian
Kondisi kedua adalah kondisi normal. Ya, jika permintaan akan produk perusahaan normal, berarti P2-nya adalah 0,4, R2-nya adalah 15%. Sedangkan kondisi ketiga, P3-nya adalah 0,3, R3-nya adalah 10%. Kita bisa hitung expected return-nya untuk US Water adalah 0,3 kali 20% plus 0,4 kali 15% plus 0,3 kali 10%, dihasilkan 15%. Sama ya. Expected return dari Martin Product dan US Water sama sebesar 15%. Nah, kira-kira jika kita investasi, kita akan pilih yang mana dengan return yang sama? Berarti kita lihat besarnya resiko. Resikonya lebih besar yang mana? Oke, kita lanjutkan ke resiko dengan menghitung deviasi standar. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran deviasi standar yang menunjukkan risiko dari suatu investasi. Dirumuskan dengan akar pangkat 2 dari varian. Varian didapat dari menjumlahkan total RI min R kuadrat kali PI. RI adalah return dari masing-masing kondisi, kondisi ke-1 hingga kondisi ke-N, tergantung nanti kondisinya ada berapa kondisi ya. Kemudian R-nya adalah expected return, PI-nya adalah probabilitas dari masing-masing kondisi. Hasilnya nanti semakin kecil deviasi standar, berarti menunjukkan semakin kecil resiko dari investasi yang dilakukan. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan. Baik, kita tampilkan tabel dari soal tadi ya, yang telah kita hitung expected return-nya tadi untuk masing-masing saham, baik Martin Product maupun US Water. Kita hitung deviasi standarnya. Yang pertama adalah deviasi standar untuk Martin Product. Kita lihat expected return yang kita hasilkan tadi adalah 15% atau didesimalkan menjadi 0,15. Nah, sekarang kita lihat P1 hingga P3 ya untuk PI-nya. P1 adalah 0,3, P2 0,4, P3 0,3. Kemudian RI return dari masing-masing probabilitas dari saham Martin Product. R1-nya 100%, R2-nya 15%, R3-nya minus 70% atau rugi 70%. Nah, sekarang kolom yang ketiga adalah untuk mencari RI min R kuadrat ya. Untuk P1 atau permintaan akan produk perusahaan kondisi kuat ya, dimana probabilitas kejadiannya adalah 0,3, rate of return-nya atau RI-nya adalah 100%. Maka RI min R adalah 100% dikurangi 15% atau 100 dikurangi 0,15. Hasilnya adalah 0,85. Nah, 0,85 ini dikuadratkan menjadi hasilnya adalah 0,7225. Oke, kemudian untuk kondisi P2 atau probabilitas kedua yaitu 0,4 di kondisi normal. RI min R kuadratnya kita hitung, RI-nya 15%, R-nya adalah 15% juga, jadi 15 dikurangi 15 0. Oke, kemudian P3 ya, RI-nya adalah minus 70. Jadi minus 70 minus 70 minus 15, hasilnya adalah minus 85 atau minus 0,85. Dikuadratkan hasilnya adalah 0,7225. Minus dikuadratkan menjadi plus ya. Oke, sudah ketemu RI min R kuadrat untuk kondisi pertama atau kuat atau P1 adalah 0,7225, kemudian kondisi kedua adalah 0, kondisi ketiga adalah 0,7225 sama dengan kondisi pertama. Nah, sekarang RI min R kuadrat tersebut dikalikan dengan probabilitas masing-masing kondisi. Oke, kondisi pertama berarti RI min R kuadrat dikalikan 0,3, hasilnya adalah 0,21675. Kemudian kondisi kedua yaitu normal, 0 kali 0,4, hasilnya adalah 0.
Kemudian kondisi ketiga yaitu lemah, 0,7225 dikalikan 0,3 hasilnya 0,21675. Di jumlah total adalah merupakan ketemu angka varian 0,4335. Nah, standar deviasi didapat dari akar kuadrat dari varian. Jadi akar kuadrat dari 0,4335 hasilnya 0,6584. Jika dinyatakan dalam persen adalah 65,84. Berikutnya kita melakukan penghitungan risk dari saham US Water ya. Sama seperti tadi langkahnya, RI min R kuadrat. Jadi untuk P1 RI nya adalah 20%, R nya kita hitung tadi sama ya, expected return US Water juga 15% atau dinyatakan dalam desimal adalah 0,15. Jadi RI min R adalah 20 dikurangi 15 hasilnya 5. 5 dikuadratkan hasilnya 0,25. Kemudian untuk kejadian kedua atau kondisi kedua atau P2, RI nya adalah 15, sedangkan expected return-nya atau R nya adalah 15 juga. Jadi 15 dikurangi 15, 0 dikuadratkan tetap 0. Kemudian kondisi ketiga, RI nya adalah 10%, R nya adalah 15%. Jadi RI min R adalah 10 dikurangi 15 hasilnya minus 5. Minus 5 dikuadratkan hasilnya plus 25 atau dinyatakan dalam desimal 0,25. Oke, kemudian masing-masing RI min R kuadrat ini dikalikan dengan probabilitas dari masing-masing kondisi. Kondisi yang pertama 0,3 probabilitasnya. Sehingga RI min R kuadrat kali PI nya adalah 0,25 kali 0,3 hasilnya 0,0075. Kemudian untuk kondisi kedua 0,4 kali 0 hasilnya 0. Kondisi ketiga 0,3 kali 0,25 hasilnya sama 0,0075. Jumlah totalnya adalah 0,0825 yang merupakan angka varians. Angka standar deviasinya adalah akar dari 0,0825 hasilnya 0,2872 atau dinyatakan dalam persen adalah 28,72. Ini adalah standar deviasi atau risk dari saham US Water. Baik, ini dia kesimpulan dari perhitungan yang telah kita lakukan dari data saham Martin Product dan US Water tadi ya. Kita lihat expected return dari Martin Product adalah 15%, kemudian expected return dari US Water adalah 15%. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan standar deviasi atau risknya, standar deviasi dari Martin Product adalah 65,84, sedang standar deviasi dari US Water adalah 28,72. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa dengan expected return yang sama, pertimbangan kita kemudian untuk melakukan investasi dari dua pilihan saham adalah dua pilihan investasi adalah kita melihat yang resikonya lebih kecil. Nah, di sini kita lihat resiko yang ditunjukkan dari besarnya nilai standar deviasi yang lebih kecil adalah ditunjukkan oleh US Water. Karenanya jika kita melakukan investasi dari dua pilihan investasi tadi, kita bisa memilih untuk investasi pada saham US Water dengan pertimbangan resikonya lebih kecil. Oke, demikian contoh dari perhitungan return dan risk untuk aset tunggal. Nah, pengukuran yang ketiga adalah pengukuran koefisien variasi atau KV. Jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi yang berbeda, seperti tadi kasus yang kita lakukan perhitungan tadi, maka investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah sehingga resikonya lebih kecil. Kemudian jika kondisinya dari pilihan dari dua investasi memiliki standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian yang berbeda ya.
standar deviasinya sama tapi R-nya beda, maka investor akan cenderung memilih yang expected return-nya atau R-nya lebih tinggi. Nah, bagaimana jika dari dua investasi salah satu memiliki R yang tinggi tapi yang satunya memiliki resiko yang lebih rendah? Satunya menunjukkan return yang lebih tinggi, satunya menunjukkan resiko yang lebih rendah. Maka saatnya menggunakan koefisien variasi. Koefisien variasi menunjukkan resiko per unit dari return dan memberikan ukuran resiko yang lebih bermakna ketika dua alternatif memiliki ekspektasi tingkat pengembalian yang tidak sama. Dirumuskan dengan KV sama dengan standar deviasi per R. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan koefisien variasi. Misalkan terdapat dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Proyek A memiliki expected return 60%, proyek B memiliki expected return 10%. Jadi returnnya jauh lebih tinggi A ya. Kemudian proyek A memiliki deviasi standar 15% atau resiko 15%. Sedangkan proyek B memiliki resiko hanya 3%. Nah, dari kondisi dua proyek tersebut, expected return-nya jauh lebih tinggi A dibanding B, sedangkan resikonya jauh lebih kecil B dibanding A. Di antara dua pilihan yang sama-sama berat ini, bagaimana kita menentukan investasi mana yang lebih tepat untuk kita lakukan? Kita hitung koefisien variasinya yang dirumuskan dengan standar deviasi per R. Dengan demikian, untuk proyek A, koefisien variasinya adalah 15/60 adalah 0,25, sedang proyek B 3/10 yaitu 0,3. Koefisien variasi A 0,25, koefisien variasi B 0,3. Dengan demikian, koefisien variasi dari B lebih besar daripada koefisien variasi proyek A. Ini menunjukkan proyek B lebih beresiko daripada proyek A. Baik, selanjutnya setelah pengukuran return dan risk untuk aset tunggal, selanjutnya kita akan mempelajari pengukuran return dan risk dari investasi portofolio. Apa yang dimaksud dengan investasi portofolio? Tadi kita telah sekilas membahas ya bahwa portofolio adalah kombinasi dua atau lebih investasi. Nah, mengapa melakukan investasi secara portofolio, mengkombinasikan dua atau lebih investasi dalam satu portofolio investasi? Berdasarkan pertimbangan prinsip sebagaimana yang nampak pada slide ya, don't put your eggs in one bowl. Mengapa? Karena apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan mangkok yang berisi telur-telur tadi pecah, maka habislah semua asetnya. Nah, dianalogikan dalam investasi kita juga situasinya seperti itu. Jika investasi dilakukan untuk satu macam aset saja, satu jenis investasi saja, maka saat terjadi kerugian yang ditanggung adalah kerugian yang besar dari satu aset. Nah, berbeda jika kita melakukan penyebaran dari investasi atas dana yang kita miliki. Misalnya dari dua jenis investasi. Apabila satu jenis investasi mengalami kerugian, masih ada didukung atau diuntungkan oleh keberadaan investasi di jenis investasi yang satunya atau yang lain. Nah, ini yang merupakan tujuan dari pembentukan portofolio, yaitu meminimumkan resiko dengan cara diversifikasi tadi, membagi jenis investasi yang dilakukan. Nah, sebagai contoh adalah Tuan Wibowo memiliki portofolio investasi yang terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Ada tiga jenis saham ya dalam satu portofolio milik Tuan Wibowo. Jadi manakala
Sebagai contoh, salah satu saham, taruhlah saham Indofood misalnya, mengalami kerugian, maka masih memiliki gain, mendapatkan gain dari saham Telkom dan saham Indosat. Nah, ini yang disebut sebagai meminimumkan resiko. Nah, aset di dalam suatu investasi portofolio memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan jika aset itu hanya berdiri sendiri atau dipegang tunggal. Nah, dari kacamata investor yang terpenting adalah bagaimana return dan resiko keseluruhan dari portofolio yang dimiliki, bukan return dan resiko dari masing-masing aset berdiri sendiri. Namun, return dan resiko keseluruhan aset di dalam portofolio yang dimiliki oleh seorang investor. Karenanya, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset tunggal itu berada. Berikut ini adalah rumus perhitungan expected return dari portofolio. Dirumuskan dengan R sama dengan sigma I ke 1 hingga ke N WI dikalikan RI, di mana W adalah nilai masing-masing investasi, R adalah return yang diharapkan dari semua aset portofolio. Baik, kita menggunakan data yang kita gunakan di perhitungan awal tadi ya. Dari saham A dan saham B, kita anggap portofolionya adalah terdiri dari saham A dan saham B. Baik, kita akan menghitung expected return dari portofolio investasi yang terdiri dari dua saham, yakni saham A dan saham B. Oke, dari rumus yang telah kita pelajari tadi, bahwa R sama dengan W kali R dari data ke 1 hingga ke data ke N. Karena ini datanya ada dua ya, dari dua jenis investasi, maka hanya WARA di plus WBRB, hanya dua jenis aset yang terkombinasi dalam satu portofolio. Nah, jika diumpamakan portofolio terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B. Ya, W tadi menunjukkan nilai dari masing-masing investasi atau proporsi dari masing-masing jenis investasi dalam satu portofolio. Nah, berdasarkan soal tersebut, maka proporsi dari saham A adalah 60%, proporsi saham B adalah 40% dari keseluruhan portofolio investasi. Nah, maka kita bisa menghitung return portofolionya. Ya. R sama dengan WA kali RA plus WB kali RB. Kita lihat WA-nya 60% atau 0,60 jika dinyatakan dalam desimal. Kemudian WB adalah 40% atau 0,40. Sedangkan RA kita lihat berdasarkan data di tabel, RA adalah rata-rata return dari saham A yaitu 27,06. Sedangkan RB rata-rata return dari saham B yaitu 6,54%. Oke, ketemu? R-nya adalah 0,60 dikalikan 27,06 plus 0,40 dikalikan 6,54. Hasilnya adalah 18,85%. Ini expected return dari portofolio saham A dan saham B. Kemudian kita mengukur resiko. Setelah mengukur return, kita mengukur resiko. Ya. Bagaimana resiko dari portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B tadi? Nah, untuk resiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari resiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Ya, namun diukur dengan deviasi standar portofolio yang berbeda dengan deviasi standar aset tunggal tadi ya. Tidak dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang, karena apabila menggunakan prinsip dari rata-rata tertimbang berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio, karena antara sekuritas satu dengan sekuritas yang lain dalam satu portofolio memiliki hubungan atau korelasi
yang mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Adapun konsep dari koefisien korelasi tersebut adalah apabila penggabungan dua sekuritas berkorelasi positif sempurna atau +1, maka penggabungan dua sekuritas tersebut tidak memberi manfaat terhadap pengurangan risiko dari masing-masing sekuritas. Kemudian, apabila penggabungan dua sekuritas berkorelasi 0, maka penggabungan yang dilakukan atau kombinasi atau pembentukan portofolio yang dilakukan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Sedangkan jika penggabungan dua buah sekuritas berkorelasi negatif sempurna, maka penggabungan yang dilakukan signifikan terhadap upaya menghilangkan risiko kedua sekuritas. Baik, bisa dilihat prinsipnya ya. Koefisien korelasi ditandakan dengan tanda yang nampak itu ya. P antara sekuritas I dan J. Jika dihasilkan +1 berarti artinya adalah korelasi positif sempurna. Kemudian -1 berarti korelasi negatif sempurna. Kemudian jika dihasilkan 0 berarti tidak ada korelasi seperti penjelasan yang tadi ya. Baik, berikut ini adalah rumus perhitungan koefisien korelasi antara return dua saham, di mana core atau correlation coefficient dari RARB, saham A dan saham B, adalah kovarian saham A dan saham B dibagi standar deviasi A kali standar deviasi B. Bisa dilihat pada layar simbol dari koefisien korelasi seperti huruf P itu ya. Kemudian kita lihat simbol untuk kovarian dengan simbol untuk standar deviasi sama. Nah, yang membedakan adalah jika di belakang dari simbol tersebut hanya satu aset, maka menunjukkan standar deviasi. Nah, contohnya simbol standar deviasi kemudian diikuti huruf A, berarti menunjukkan standar deviasi saham A. Demikian pula simbol standar deviasi diikuti huruf B, berarti menunjukkan standar deviasi saham B. Nah, jika diikuti oleh dua huruf tadi ya, di atas ya, simbol standar deviasi sama seperti simbol standar deviasi, namun diikuti tidak hanya satu huruf tapi dua huruf AB. Jadi tidak lagi menunjukkan standar deviasi tapi menunjukkan kovarian antara return saham A dan saham B. Baik, sekali lagi rumus perhitungan koefisien korelasi adalah kovarian dari return dua saham dibagi standar deviasi saham pertama dikalikan standar deviasi saham kedua. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kovarian kita bahas selanjutnya. Baik, berikut ini kita membahas mengenai kovarian. Kovarian merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam satu portofolio memiliki kecenderungan untuk bergerak bersama-sama. Berikut ini adalah rumus perhitungan kovarians ya. Kovarians dari saham A dan saham B ya dirumuskan, simbolnya sama seperti standar deviasi tapi diikuti dengan dua huruf yang menunjukkan dua saham dalam satu portofolio ya. Dirumuskan dengan sigma dari I ke 1 hingga I ke N. 1 hingga ke N adalah jumlah dari kondisi keadaan suatu aset investasi. Kemudian sigma I dari 1 ke N dari R I min R bar. Maksudnya R bar di sini adalah rata-rata return dari suatu saham, dari suatu aset investasi. Nah, kita lihat di sini karena dua
dua saham dalam satu portofolio, yaitu saham A dan saham B, maka rumus dari kovarian A dan B adalah RA min RA bar dikalikan RB min RB bar. Ya. RA adalah return saham A pada kondisi I. RAI ya. Nah, kondisi I ini ada berapa kondisi, nanti tergantung dari kondisi perhitungan yang akan kita lakukan. Kemudian RA bar adalah rata-rata return saham A dari semua kondisi. Nah, sekarang RBI adalah return saham B pada kondisi I. Kondisi I-nya sama seperti A tadi. Nanti berapa kondisi, seperti misalnya dalam contoh perhitungan yang telah kita lakukan tadi ada 3 kondisi untuk kondisi kuat, kondisi normal, kondisi lemah dalam suatu permintaan barang produksi atau permintaan pasar. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi I. Ada berapa kondisi nanti tergantung dari perhitungan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian RB bar adalah average return saham B atau rata-rata return saham B dari semua kondisi. Baik, kita masuk dalam perhitungan. Baik, kita akan menghitung kovarian dari portofolio investasi yang terdiri dari saham A dan saham B yang telah kita lakukan perhitungan di slide-slide sebelumnya tadi. Boleh kembali untuk lebih jelasnya, untuk kembali ke slide di awal tadi ya. Bagaimana perhitungan hingga ketemu return saham A dan saham B, kemudian rata-ratanya, varian, standar deviasinya, dan seterusnya. Silakan kembali ke perhitungan di awal untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian kita akan menghitung kovarian dari saham A dan saham B yang tergabung dalam satu portofolio investasi. Berapa kovariannya? Dengan rumus kovarian return saham A dan saham B adalah jumlah total dari semua kondisi. Ya, semua kondisi di sini bisa kita lihat dari periode 2, 3, 4, 5 tersebut ya. R atau return saham A pada masing-masing periode dikurangi rata-rata return A dari semua kondisi. Baik, kita lihat. Kemudian untuk saham B, RBI minus RB bar. RBI adalah return saham B pada masing-masing kondisi, yaitu masing-masing periode. Bisa dilihat dari periode 2 hingga 5, yaitu minus 4,61, 0, 10,31, 20,45 ya. Kemudian RB bar adalah rata-rata return saham B, yaitu 6,54%. Oke, kita masukkan ke dalam rumus masing-masing angka tersebut. Untuk perhitungan yang pertama bisa dilihat yang terblok warna hijau itu ya, di tabel ya. Periode kedua, RAI-nya adalah 60% atau 0,6. Kemudian RA rata-ratanya adalah 27,06. Ya, bisa dilihat di tabel yang terblok warna kuning, rata-ratanya 27,06. Kemudian RBI adalah, bisa dilihat, return saham B pada periode kedua yaitu minus 4,61. Kemudian RB bar adalah 6,54 di tabel yang sebelah kanan yang blok warna kuning kembali yang paling kanan ya. Oke. Dengan demikian kovarian untuk periode kedua adalah 60% dikurangi 27,06 dikalikan minus 4,61% dikurangi 6,54%. Hasilnya adalah minus 3,67%. Demikian seterusnya untuk masing-masing periode hingga ketemu total variansnya, total kovarian dari kovarian masing-masing. Sigma kovariannya adalah minus 4,85%. Ini yang akan kita pakai untuk penghitungan koefisien korelasi. Baik, kita akan menghitung koefisien korelasi berdasarkan dari dua data tabel ya. Tabel yang kiri adalah tadi yang tabel data dari return masing-masing saham dalam satu portofolio. Kemudian data yang kanan adalah data perhitungan
covariance ya. Covariance dari return saham A dan B adalah minus 4,85% tadi ya. Kemudian standar deviasi dari saham A kita lihat adalah dari tabel yang kiri yang ada blok warna kuningnya, standar deviasinya untuk saham A adalah 30,03, sedang standar deviasi untuk saham B adalah 14,77. Jadi kita bisa menghitung koefisien korelasinya adalah covariance per saham A kali saham B, standar deviasi saham A kali standar deviasi saham B. Dengan demikian minus 4,85% per 30,03% kali 14,77%. Ketemu hasilnya adalah koefisien korelasinya minus 1,09. Nah, selanjutnya kita menghitung standar deviasi dari portofolio ya, untuk menentukan risknya. Jika sudah ketemu koefisien korelasi, ketemu covarian, kita bisa menghitung standar deviasi dari suatu portofolio investasi ya. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari varians ya. Nah, kita lihat standar deviasi dari saham portofolio yang kebetulan terdiri dari 2 saham ya. Yang atas merupakan rumus dengan menggunakan koefisien korelasi yang terlingkari lingkaran merah ya. Kemudian yang bawah adalah menggunakan covarian ya. Yang dilingkari dengan lingkaran merah merupakan yang atas merupakan rumus covarian yang didapat dari koefisien korelasi dikalikan standar deviasi A kali standar deviasi B. Demikian ya. Kita gunakan rumus tersebut dalam perhitungan lebih lanjut. Baik, kita tampilkan kembali tabel datanya untuk penghitung varians dan standar deviasi ya. Varians dengan rumus perhitungan yang tadi kita masukkan angkanya, di mana diketahui portofolio dari 2 saham tersebut terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B. Jadi WA adalah 60, WB adalah 40. Kemudian standar deviasi dari saham A adalah 30,03, kemudian standar deviasi saham B adalah 14,77. Kemudian koefisien korelasi tadi kita sudah hitung, hasilnya adalah minus 1,09 ya. Sekarang kita hitung variansnya. Variannya dengan rumus WA kuadrat kali standar deviasi A kuadrat plus WB kuadrat kali standar deviasi B kuadrat plus 2 kali WA kali WB kali koefisien korelasi kali standar deviasi A kali standar deviasi B. Nah, yang terlingkar tersebut merupakan sama saja dengan covarian ya, didapat dari koefisien korelasi dikalikan standar koefisien korelasi antara saham A B dibagi standar deviasi saham A dan dikalikan standar deviasi saham B. Oke, kita masukkan angkanya 60 kuadrat kali 30,03 kuadrat plus 40 kuadrat kali 14,77 kuadrat plus 2 kali 60 kali 40 minus 1,09 per 30,03 kali 14,77 didapat 0,02992. Ini variannya. Standar deviasinya akar pangkat 2 dari 0,02992 dihasilkan 0,17297 ya, 0,17297 ya maksudnya ya. Jika dinyatakan dalam persen maka standar deviasinya adalah 17,297. Kita telah ketemu resiko dari portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B, besarnya adalah 17,297%.
Baik, kita telah sampai pada kesimpulan dari keseluruhan perhitungan yang telah kita lakukan dari pengukuran investasi portofolio dengan data berdasarkan tabel yang kita tampilkan kembali di slide ya, tabel yang kita lakukan perhitungan yang menunjukkan portofolio dari saham A dan saham B. Satu portofolio yang terdiri dari kombinasi saham A dan saham B, yaitu 60% saham A dan 40% saham B. Setelah kita lakukan perhitungan tadi, kita dapatkan bahwa return portofolio adalah sebesar 18,85. Kita lihat return dari masing-masing saham. Return saham A adalah 27,06, return saham B adalah 6,54. Ternyata menghasilkan return portofolio 18,85. Kemudian variance adalah sebesar minus 2,9%, varian dari portofolio. Kemudian standar deviasi dari portofolio adalah 17,297%. Sekarang kita bandingkan return, varian, dan standar deviasi portofolio dengan varian, standar deviasi, dan return saham A dan saham B jika berdiri sendiri sebagai aset tunggal. Kita perhatikan portofolio yang terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B ternyata memiliki varian dan standar deviasi yang jauh lebih rendah dari varian dan deviasi yang dimiliki oleh saham A. Kemudian selain itu, return portofolio yakni sebesar 18,85% menunjukkan return yang lebih besar dibandingkan return saham B yang sebesar 6,54%. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah gunanya diversifikasi, pembentukan portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B yang menunjukkan hasil return yang lebih baik daripada jika saham B berdiri sendiri, dan resiko yang lebih kecil dibanding apabila saham A dan saham B berdiri sendiri. Sekali lagi, inilah guna dari diversifikasi atau pembentukan portofolio. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai konsep risk dan return dalam manajemen investasi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.